Don't give up, fight a little hard. Shalom buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sebelum saya membahas tentang dasar-dasar pendidikan, terlebih baik saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vika Wani Sinaga, NIM 1901010003. Saya semester 3 grup A dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dosen pengampu mata kuliah saya Ibu Grace Sihombing, dan dosen pembimbing akademi saya Bapak Suyungan Simatupang. Dan sekarang saya akan membahas dasar-dasar pendidikan dan mengapa mahasiswa FIPK khususnya PAK harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan. Sebelum kita berangkat kepada dasar-dasar pendidikan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pendidikan. Mungkin pendidikan sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan merupakan sebuah proses ataupun tahapan dalam pengubahan sikap, etika, maupun tata laku seseorang, baik kelompok, dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pelatihan serta perbuatan yang mendidik. Dasar-dasar pendidikan. Ketika kita mendengar dasar-dasar pendidikan, tersimpan di benak kita suatu dasar, artinya suatu landasan atau fondasi. Jadi dasar-dasar pendidikan itu merupakan landasan ataupun fondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap, tata laku dengan cara berlatih dan belajar. Dasar-dasar pendidikan juga tidak terbatas, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi terdapat juga di lingkungan di luar sekolah. Sehingga meskipun kita sudah selesai sekolah, akan tetapi kita tetap belajar apa yang tidak kita temukan di sekolah. Pendidikan juga ibarat kita membangun sebuah bangunan. Kita katakanlah membangun rumah. Yang diperhatikan pertama adalah fondasinya. Apabila fondasinya kuat dan bagus, maka akan sangat berpengaruh kepada kualitas bangunan tadi. Begitu juga sebaliknya, apabila fondasinya kurang, bahkan tidak kuat, maka bangunannya akan kurang berkualitas dan tidak tahan lama. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan bagus apabila ditegakkan dengan beberapa landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis, filsafat sebagai induk pengetahuan. Dalam berfilsafat, kita didorong untuk mengetahui apa yang kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Bisa juga dalam berfilsafat, maka kita diajak untuk berpikir dan merenungkan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis memiliki peran penting dalam pendidikan, bertujuan untuk membina agar kita memiliki kebiasaan hidup harmonis, bersahabat, dan akrab sesama teman. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya-budaya lain. Yang keempat adalah landasan psikologis. Psikologis artinya ilmu jiwa, di mana dasar psikologis harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Peserta didik harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai tingkat pertumbuhan mereka dan perkembangan mereka. Yang kedua, mengapa mahasiswa FIPK khususnya Prodi PAK harus mengetahui mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Karena mahasiswa FIPK merupakan calon-calon pendidik, merupakan calon-calon guru. Jadi harus menjadi calon-calon pendidik yang sudah terampil dalam mendidik seseorang dengan dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Maka jika calon-calon
pendidik tidak mengetahui apa itu dasar-dasar pendidikan atau tujuan dalam mendidik anak, maka akan menjadi pendidik yang kurang tepat dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya kepada anak didiknya. Mahasiswa FIPK juga harus wajib mengetahui apa dasar-dasar pendidikan itu. Itulah sebabnya jika tidak tahu apa itu dasar-dasar pendidikan, akan menjadi pendidik yang kurang terampil dalam mendidik anak. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Shalom.